Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara bahasa, takwa berasal dari kata waqayaqi wiqayah, yang berarti menjaga, melindungi, atau membentengi diri. Dalam pandangan Islam ahli sunnah wal jamaah, takwa didefinisikan secara syariat sebagai upaya seorang hamba untuk membuat benteng pelindung antara dirinya dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benteng ini dibangun dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya atas dasar iman dan mengharap ridhonya. Dasar utama mengenai takwa di dalam Al-Quran dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuharul nasu ra'budu rabbakumur alladzi khalaqakum waralladzina min qablikum la'allakum tattaquna." Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan penjelasan mengenai hakikat takwa di dalam hadis beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, serta bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, takwa memiliki kaitan yang sangat erat dengan keimanan, karena takwa merupakan buah sekaligus bukti nyata dari iman yang tertanam di dalam hati. Keimanan seseorang tidak dianggap sempurna jika tidak diiringi dengan amal soleh yang mencerminkan ketakwaan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyeru orang-orang yang beriman secara khusus ketika memerintahkan ketakwaan. Seruan khusus mengenai hubungan antara iman dan takwa ini tercantum dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuharul ladzina amanu rattaqu rulillaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa letak takwa yang sesungguhnya adalah di dalam hati, yang kemudian akan menggerakkan seluruh anggota badan untuk taat. Rasulullah SAW bersabda sambil menunjuk ke dada beliau sebanyak 3 kali, "At-taqwa hahuna." Artinya, takwa itu ada di sini. Ahli sunnah wal jamaah juga menjelaskan bahwa takwa memiliki tingkatan-tingkatan tertentu yang mencerminkan kedalaman iman seorang hamba. Tingkatan terendah adalah membentengi diri dari kekafiran dan kesyirikan, agar terhindar dari kekekalan di dalam neraka. Tingkatan selanjutnya adalah menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan meninggalkan dosa kecil, hingga tingkatan tertinggi yaitu menjauhkan hati dari segala hal yang dapat memalingkan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai tingkatan takwa dan balasan bagi orang yang istiqamah menghindar dari dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan kariman." Artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia surga. Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan takwa, seorang hamba bahkan perlu berhati-hati terhadap hal yang masih meragukan, syubhat. Rasulullah SAW bersabda, "La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba'sun." Artinya, seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang yang bertakwa sampai ia meninggalkan apa yang tidak berdosa, karena khawatir terjerumus ke dalam apa yang berdosa. Takwa juga membuahkan berbagai macam keutamaan dan solusi hidup yang dijanjikan bagi setiap orang yang beriman. Karakteristik utama dari orang yang bertakwa adalah mereka selalu mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan, serta memperoleh rezeki dari arah yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Hal ini dikarenakan kelapangan hati dan ketaatan mereka yang konsisten dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai jalan keluar dan rezeki bagi orang yang bertakwa ini tertuang di dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِرُ لِلَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Nabi Muhammad SAW pun seringkali mengaitkan ketakwaan dengan permohonan petunjuk dan kecukupan hidup, agar umatnya senantiasa berada dalam koridor yang benar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah doa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat iffah, menjaga diri dari yang haram, dan kecukupan. Selain memberikan jalan keluar dan rezeki, takwa juga berfungsi sebagai standar kemuliaan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, kemuliaan seorang hamba tidak diukur berdasarkan nasab, keturunan, kekayaan, ataupun jabatan, melainkan diukur dari sejauh mana tingkat ketakwaan yang tertanam di dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai hakikat kemuliaan yang bersumber dari ketakwaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indaru lillahi atqadukum. Artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan hal yang sama ketika menyampaikan khutbah di hadapan para sahabatnya untuk menghapuskan segala bentuk kesombongan jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda, Ya ayyuhan nasu ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. Artinya, asteris, wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhanmu adalah satu, dan Bapakmu adalah satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula orang non-Arab atas orang Arab, tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, dan tidak pula orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan takwanya. Buah manis lain dari takwa bagi orang yang beriman adalah jaminan kemudahan dalam setiap urusan yang dihadapi di dunia. Ketika seorang hamba berkomitmen untuk menjaga batas-batas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melembutkan segala rintangan dan memberikan taufiknya, sehingga perkara yang sulit menjadi mudah untuk diselesaikan. Jaminan kelancaran urusan bagi orang yang bertakwa ini disebutkan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Surah At-Talaq ayat 4. وَمَنْ يَتَّقِرُ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa ketakwaan yang diiringi dengan kejujuran dalam bermuamalah akan mendatangkan keberkahan yang melimpah dalam setiap transaksi dan usaha yang dijalani. Rasulullah SAW bersabda, Al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in katama wa kathaba muhiqat barakatu bay'ihima. Artinya, asteris, dua orang yang jual beli memiliki hak khiyar, memilih untuk melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, niscaya dibersamai keberkahan dalam jual beli mereka. Namun jika keduanya menyembunyikan, cacat, dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli mereka. Puncak dari seluruh buah ketakwaan bagi orang yang beriman adalah memperoleh kecintaan dan kebersamaan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jaminan keselamatan dari siksa api neraka di akhirat kelak. Orang-orang yang bertakwa tidak akan dibiarkan berjalan sendirian, karena perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai setiap langkah hidup mereka hingga mereka menginjakkan kaki di surga. Mengenai jaminan kebersamaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertakwa, Dia berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 128, Innarul ladzina rattaqaw, warul ladzina hum muhsinuna. Artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan kabar gembira mengenai kedudukan mulia di surga, yang disediakan khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allahu liman alana al-kalama wa at'ama at-ta'ama wa taba'a as-siyama wa salla bil-laili wan nasu niyamun. Artinya, asteris, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalamnya, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Allah menyediakannya bagi orang yang memperlembut perkataan, memberi makan kepada orang yang butuh, rajin berpuasa, dan sholat di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Karakteristik penting lainnya dari takwa bagi orang yang beriman adalah kepemilikan furqan, yaitu kemampuan dan kepekaan hati untuk membedakan antara yang hak benar dan yang batil salah.
Di tengah kerancuan serta fitnah dunia yang sering kali mengaburkan kebenaran, ketakwaan bertindak sebagai cahaya penerang yang membimbing akal dan hati seorang hamba agar tidak tersesat dalam mengambil keputusan. Anugerah berupa kemampuan membedakan kebenaran, serta pengampunan dosa ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuharul ladzina amanu da, in tattaqu, rulillaha yaj'alu lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil, kepadamu dan menghapus kesalahanmu serta mengampuni dosa-dosamu. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan umatnya agar senantiasa berhati-hati terhadap firasat dan pandangan orang yang beriman, karena pandangan mereka dituntun oleh cahaya ketakwaan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillahi." Artinya, takutlah kalian terhadap firasat orang yang beriman, karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah. Ketakwaan juga menjadi perisai utama bagi orang yang beriman dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial dan ikatan persaudaraan. Seseorang tidak dikatakan bertakwa secara sempurna jika ia hanya soleh secara individu, tetapi mengabaikan hak-hak sesama manusia. Oleh karena itu, ketakwaan menuntut setiap mukmin untuk menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan selalu mengedepankan perdamaian. Perintah untuk bertakwa dalam konteks menjaga hubungan antar sesama dan melakukan rekonsiliasi ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Fartaqu rulillaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'u rulillaha wa rasulahu in kuntum mu'minina. Artinya, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW juga menekankan bahwa ketakwaan dan akhlak yang mulia adalah dua faktor utama yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, taqwallahi wa husnul khuluqi. Artinya, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Aspek krusial yang tidak boleh dilupakan dari takwa bagi orang yang beriman adalah kesadaran untuk mempersiapkan bekal terbaik demi menghadapi kehidupan setelah kematian. Takwa memandu seorang mukmin untuk tidak terlena dengan kesenangan dunia yang fana, melainkan memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang dimiliki di dunia sebagai ladang investasi untuk memanen kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Peringatan untuk bertakwa dengan cara mengoreksi diri dan menyiapkan bekal masa depan akhirat ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuharul ladzina amanu rattaqu rulillaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wartaqu rulillaha inna rulillaha khabiriya bima ta'maluna. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nabi Muhammad SAW juga memberikan bimbingan tentang bagaimana ketakwaan dapat menyelamatkan seseorang dari dahsyatnya siksa neraka, meskipun hanya dengan amalan yang tampak kecil di mata manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin." Artinya, jagalah diri kalian dari api neraka, bertakwalah, walau hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Ketakwaan bagi orang yang beriman juga terwujud dalam bentuk kehati-hatian dalam menjaga lisan atau ucapan. Seorang hamba yang bertakwa menyadari sepenuhnya bahwa setiap patah kata yang keluar dari mulutnya akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga ia hanya akan mengucapkan perkataan yang benar, jujur, dan membawa kebaikan bagi sesama, serta menjauhi dusta maupun adu domba. Perintah untuk bertakwa melalui menjaga ucapan yang benar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuharul ladzina amanu ruttaqu rulladzina waqulu qawlan sadidan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nabi Muhammad SAW juga memberikan jaminan berupa rumah di tempat tertinggi di surga bagi orang-orang yang mampu menahan lisannya dari perbuatan tercela demi menjaga ketakwaannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan wa baitin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan wa baitin fi a'la al-jannati liman hassana khuluqahu." Artinya, aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia berada di pihak yang benar, sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia hanya bercanda, dan sebuah rumah di puncak surga bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Ketakwaan bagi orang yang beriman juga mencakup sikap adil dalam segala situasi, termasuk ketika menghadapi orang atau kelompok yang tidak disukai. Rasa benci terhadap suatu kaum tidak boleh membuat seorang mukmin berlaku zalim atau menyimpang dari kebenaran. Bersikap adil dalam menetapkan hukum, memberikan kesaksian, maupun dalam berinteraksi sehari-hari merupakan jalan yang paling dekat menuju kesempurnaan takwa. Perintah untuk menegakkan keadilan sebagai bagian integral dari ketakwaan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Ra'dilu, huwa aqrabu littaqwa wartaqu, rulillaha inna rulillaha khabirya bima ta'maluna. Artinya, asteris berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nabi Muhammad SAW juga memberikan peringatan keras mengenai dampak buruk dari ketidakadilan atau kezoliman yang dapat merusak pahala amal soleh dan menggugurkan nilai ketakwaan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Attaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati." Artinya, takutlah kalian terhadap kezoliman, bertakwalah. Karena sungguhnya kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ketakwaan bagi orang yang beriman juga tercermin dari kerelaan hati untuk menerima dan tunduk sepenuhnya kepada syariat, serta keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Orang yang bertakwa tidak akan mencari-cari celah untuk menghindar dari kewajiban agama, melainkan menyambut setiap syariat dengan penuh ketaatan dan rasa hormat yang mendalam sebagai bentuk pengagungan terhadap syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hubungan antara pengagungan terhadap syiar agama dengan ketakwaan hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 32. "Dzalika, wa man yu'azzim sya'athiraru lillahi fa innaha min taqwarul qulubi." Artinya, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa kunci keselamatan dari berbagai perselisihan umat di masa depan adalah dengan berpegang teguh pada sunnah beliau, serta sunnah para khulafaur rasyidin yang dilandasi oleh ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati, wa in 'abdan habasyian, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidi." Artinya, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, serta mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun ia seorang budak dari Habasyah. Karena sesungguhnya, barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, niscaya ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Pegang erat-eratlah ia dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Karakteristik penting berikutnya, dari ketakwaan bagi orang yang beriman, adalah kerendahan hati dan ketulusan dalam berinfak atau membagikan rezeki kepada sesama. Orang yang bertakwa tidak hanya berderma ketika kondisi keuangannya sedang lapang atau berlebih, melainkan tetap berusaha untuk berbagi dalam keadaan sempit sekalipun. Mereka menyadari bahwa harta yang dititipkan adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat orang bertakwa yang gemar berbagi dalam segala kondisi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 133 dan 134. "Wasari'uda ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha rulasamadwathu warul ardu 'iddat lil muttaqina alladhina yunfiquna fi rulasarra'i warul dharra'i." Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan umatnya agar tidak kikir dan selalu memprioritaskan ketakwaan dalam urusan harta, karena bersedekah tidak akan mengurangi kekayaan melainkan menambah keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'azzan
wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Artinya, asteris sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba yang pemaaf melainkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Ketakwaan bagi orang yang beriman juga terwujud dalam bentuk kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan amarah, serta kesediaan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Seorang hamba yang bertakwa tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh emosi egois yang dapat merusak hubungan persaudaraan, melainkan memilih untuk membalas keburukan dengan kebaikan demi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat pengendalian diri dan pemaaf sebagai kelanjutan dari ciri-ciri orang yang bertakwa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Surah Ali Imran, ayat 134. Warul kadhimina rul ghaidha warul afina anira lanasi, warlullahu yuhibburul muhsinina. Artinya, asteris, tautkan kedot, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa kekuatan sejati seorang mukmin yang bertakwa bukan terletak pada ketangguhan fisiknya dalam berkelahi, melainkan pada kemampuannya dalam menguasai diri saat emosi meluap. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bisurati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Artinya, orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago gulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Aspek krusial lainnya dari takwa bagi orang yang beriman adalah kesegeraan untuk bertaubat dan memohon ampunan ketika terlanjur melakukan kekhilafan atau perbuatan dosa. Seorang yang bertakwa bukanlah manusia yang suci dari kesalahan, melainkan mereka yang apabila terjatuh ke dalam maksiat, hatinya langsung bergetar mengingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu segera memperbaiki diri tanpa menunda-nunda. Karakteristik orang bertakwa yang senantiasa bertaubat ini digambarkan secara indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَدْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا رُلِلَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا رُلِلَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Artinya, asteris, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Nabi Muhammad SAW juga memberikan motivasi, agar umatnya tidak berputus asa dari rahmat Allah, dan selalu mengiringi setiap kesalahan dengan taubat yang tulus sebagai wujud ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabuna." Artinya, setiap anak Adam pasti sering berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang rajin bertaubat. Ketakwaan bagi orang yang beriman juga mencakup komitmen untuk selalu menjaga keandalan dalam memegang amanah, serta menepati setiap janji yang telah diikrarkan. Seorang mukmin yang bertakwa memahami bahwa mengabaikan janji dan merusak amanah merupakan tanda-tanda kemunafikan yang dapat mengikis keimanan, sehingga mereka selalu berusaha keras untuk memenuhi komitmennya, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Kewajiban menepati janji sebagai bagian dari pembuktian ketakwaan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 76. "Bilad man awfadh bi'ahdihi warattaqadh fa inna lillaha yuhibbul muttaqina." Artinya, sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nabi Muhammad SAW juga memberikan peringatan yang sangat tegas mengenai pentingnya menjaga amanah dan janji sebagai tolok ukur kesempurnaan iman dan ketakwaan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu." Artinya, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Ketakwaan bagi orang yang beriman juga melahirkan sikap ridho dan qanaah, yaitu merasa cukup serta berlapang dada atas segala ketentuan dan pembagian rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang bertakwa tidak akan diombang-ambingkan oleh rasa iri dan dengki terhadap kenikmatan yang ada pada orang lain, karena ia meyakini sepenuhnya bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik bagi dirinya.
Sikap optimis dan keyakinan terhadap jaminan rezeki bagi orang yang bertakwa ini berlandaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 6. "Wa ma min da'abatin firul ardi illa 'ala rillahi rizquha." Artinya, dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa kekayaan yang sejati dan hakiki bukanlah diukur dari banyaknya harta benda yang melimpah, melainkan dari ketakwaan yang membuahkan kekayaan di dalam jiwa. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Artinya, kekayaan itu bukanlah diukur dengan banyaknya harta benda, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa, hati yang merasa cukup. Ketakwaan bagi orang yang beriman juga melahirkan sikap wara'ah, yaitu kehati-hatian yang tinggi dalam menjaga diri dari perkara yang belum jelas status hukumnya, syubhat, apalagi yang haram. Seorang hamba yang bertakwa tidak hanya menjauhi kemaksiatan yang tampak nyata, tetapi juga melatih dirinya untuk menahan diri dari kesenangan duniawi yang berlebihan, agar hatinya tetap jernih dan fokus pada ketaatan. Mengenai pentingnya menjaga kesucian diri dan hati dari perkara yang syubhat demi tegaknya ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 189. "Walaysarul birru bi an ta'tu rul buyuta min zuhuriha walakinnarul birra man irataqad." Artinya, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan yang sangat jelas mengenai pentingnya sikap wara' ini dalam menjaga integritas agama dan kehormatan seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa syubuhati istabra'a lidinihi wa 'ardihi." Artinya, asteris perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu pun telah jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Ketakwaan bagi orang yang beriman pada akhirnya melahirkan keteguhan hati istiqomah dalam beribadah hingga akhir hayat menjemput. Seorang hamba yang bertakwa tidak memandang ibadah sebagai beban musiman yang ada batas waktunya, melainkan sebagai kebutuhan spiritual yang terus dijaga konsistensinya. Mereka senantiasa merawat nyala iman di dalam dada, agar ketika masa ketetapan ajal tiba, mereka berada dalam kondisi terbaik dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmen untuk terus bertakwa dan mempertahankan keimanan hingga akhir hayat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102. "Ya ayyuharul ladzina amanu ruttaqu rulillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna." Artinya, asteris, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nabi Muhammad SAW juga memberikan bimbingan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara rutin dan konsisten, meskipun jumlah atau skalanya tampak kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla." Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling kontinu, istiqamah, walaupun sedikit. Sebagai kesimpulan, takwa bukan sekadar konsep teologis yang abstrak, melainkan fondasi utama yang menggerakkan seluruh lini kehidupan seorang mukmin. Dimulai dari benteng keimanan di dalam dada, takwa menjelma menjadi akhlak mulia dalam hubungan sosial, kehati-hatian dalam mencari rezeki, keadilan dalam bertindak, hingga keteguhan untuk terus istiqomah di jalan kebenaran. Menatap masa depan, mari kita jadikan ketakwaan sebagai kompas utama yang membimbing setiap langkah, ucapan, dan keputusan kita, agar kebahagiaan sejati serta keselamatan di dunia dan akhirat dapat senantiasa terwujud di bawah naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.